Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Perkenalkan, saya Nurul Bahtiar. Di sini kali ini kita akan membahas tentang mengisi konten-konten aktivitas di LMS Moodle. Mari kita saksikan bersama. Baik, di sini kan kita sudah punya kelas ya. Nah, kelasnya kita klik, kemudian bagian umum ini bisa kita rubah menjadi pendahuluan. Jangan lupa setelah diedit kita enter. Kemudian kita akan menambahkan aktivitas. Aktivitas di sini saya akan menambahkan halaman, di mana halaman ini akan saya beri nama pengumuman. Nah, dalam halaman pengumuman ini di sini akan mendeskripsikan sapaan di kelas daring ini kepada siswa. Jadi nanti ketika siswa membuka pengumuman ini, di situ sudah terdeskripsi. Kita bisa ketikkan apa saja. Saya contohkan di situ, selamat datang di kelas daring kelas 4. Beberapa pertemuan ke depan kita akan belajar melalui laman yang ada di sini, seperti itu. Jadi ini bebas ya untuk deskripsi, bisa diisi sesuai dengan kebutuhan masing-masing, bisa diisi apapun, pokoknya hanya menyesuaikan dengan apa yang mau kita isi. Kemudian untuk yang lainnya nanti bisa kita isi, dimana seperti konten, tampilan dan lain-lain bisa dieksplor sendiri. Di sini banyak sekali, namun bisa kita lewati dan bisa kita simpan dan kita tampilkan. Nanti tampilannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita buka lagi di pengumuman ini, kita akan menambahkan topik baru. Di sini saya akan sebelum ke yang lain, ini bukan materi, kita ganti jadi perkenalan saja. Jadi nanti siswa akan mengisi perkenalan. Nah, untuk perkenalan kita buatnya adalah format forum. Kita kasih judul perkenalan, pada deskripsi bisa disampaikan isi dari perkenalannya mau bentuknya seperti apa. Di sini saya menambahkan, silakan masing-masing siswa untuk dapat perkenalan di forum ini dengan format mengisikan nama lengkap dan juga nama panggilan. Kemudian kita akan mengatur di ketersediaan. Ketersediaan ini adalah mengatur untuk batas-batas waktu, di mana di situ ada jatuh tempo, ada tanggal akhir untuk pengiriman dan lain, itu bisa diisi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi kapanpun itu terserah dari kita yang mau mengisi. Kemudian untuk ukuran maksimumnya juga bisa kita atur, dan untuk yang lainnya ini bisa kita pelajari sendiri-sendiri ya. Banyak sekali akses-akses yang bisa kita lakukan. Kalau sudah kita simpan, berarti nah tampilannya seperti ini. Nanti jadi siswa dapat menambahkan topik diskusi berdasarkan apa yang sudah kita inginkan. Kemudian setelah perkenalan kita bisa memasukkan materi 1, karena di sini saya materinya adalah tentang bilangan cacah sampai 1000. Maka untuk materi yang pertama kita isi dengan nilai tempat bilangan cacah sampai 1000. Kita kasih judul ini, lalu enter, kemudian kita tambah aktivitas. Di sini saya akan melampirkan materi, jadi bisa klik untuk berkas, namanya kita isi, bisa disesuaikan dengan judul saja, tidak apa-apa. Kemudian untuk deskripsinya bisa kita isi dengan yang umum-umum saja tentang materi tersebut. Kemudian kita unggah di sini untuk file yang akan kita kirimkan sebagai materi 1. Bisa formatnya bisa Word, bisa juga PDF, bisa juga video dan lain-lain. Namun di sini saya mencontohkan dengan PDF ya teman-teman.
Kemudian yang lain-lainnya tidak ada yang saya isi, langsung saja simpan dan tampilkan. Nah, kurang lebih nanti tampilannya seperti ini ya teman-teman. Jadi yang sudah saya upload itu akan ngelink, tinggal klik nanti akan masuk. Kemudian kita tambahkan lagi di sini forum diskusi, dimana nanti di sini siswa-siswa akan berdiskusi berdasarkan materi yang sudah dikirimkan. Ini juga nanti bentuk dari interaksi antara siswa dengan siswa, juga interaksi dengan siswa dengan gurunya. Di sini saya tuliskan silakan diskusi apakah apa yang didapat dari materi 1, isikan dengan jawabanmu sendiri. Ini agar para siswa dapat mengisi dengan jawabannya sendiri. Kemudian untuk ketersediaan bisa kita pilih, sesuaikan mau kapan kita kumpulkannya untuk diskusinya dan kapan batas akhirnya. Nah, di sini karena diskusinya kita tidak nilai, untuk di penilaian kita isi tidak ada penilaian. Untuk pembatasan aksesnya juga tidak kita batasi. Setelah itu, setelah diskusi 1, kita akan memasukkan kuis. Nah, oh ya, maaf, di sini tanggal jatuh temponya nanti kita bisa rubah sendiri lagi ya. Kita lanjutkan saja. Kita lanjutkan untuk mengisi kuis. Nah, saya mau memasukkan kuis. Di sini tinggal memilih bentuk kuisnya. Nah, sini tinggal dikasih nama kuis 1. Deskripsinya bisa kita isi dengan instruksi untuk mengerjakan kuisnya. Kemudian waktu pengerjaannya bisa kita atur juga, kapan kita bisa dimulainya dan kapan kita tutup kuisnya. Nah, di sini waktu pengerjaannya tidak kita kasih waktu ya, jadi bebas. Nilai kelulusan di sini harusnya saya isinya 10 ya, karena kalau 100 terlalu banyak. Tidak, ini jadi per nilainya itu hanya 10 saja. Kemudian kita bisa pilih juga untuk bentuk-bentuknya, tampilannya saya ambil yang tidak pakai gambar. Kemudian umpan baliknya bisa diisi ya. Jadi teman-teman misalkan kuis ini diisi mau diisi dengan format, bisa dikerjakan lagi, bisa diisi dengan umpan balik yang bisa menerangkan jawaban yang benar. Jadi siswa nanti tahu ketika salah bisa mengetahui oh sebenarnya jawabannya yang benar tuh ini, gitu ya. Kemudian yang lain-lainnya ada pembatasan, ada umpan balik keseluruhan. Nah, umpan balik itu yang tadi saya bahas, bisa untuk memberitahu sebenarnya jawaban yang benar tuh ini. Nah, ini tidak bisa disimpan ya teman-teman, karena nilai kelulusannya itu tidak bisa 100. Jadi maksimal di situ adalah hanya 10 saja. Kita ganti menjadi 10. Kemudian kita simpan lagi. Nah, setelah ini kita bisa tambahkan soalnya. Menambahkan soal di sini nanti kita akan klik di tombol tambah soal. Nah, saya akan ini kita ketik dulu pada bilangan 12.546 angka 5 menempati nilai tempat, kita copy sebagai dasar untuk kita membuat soal nanti. Kita tambah soalnya, buat soal baru.
Di sini kita gunakan pilihan ganda. Untuk kategorinya nama soalnya kuis 1. Kemudian kita isikan untuk soalnya. Kemudian di sini kita menuliskan pilihan-pilihannya. Pilihan jawaban 1, pilihan jawaban 2. Nah, nanti di pilihan yang tepat itu kita isi di nilainya. Nah, karena di sini jawaban yang benar itu adalah ratusan, maka pada pilihan 2 saya isi ratusan, kemudian nilainya saya isi 100. Untuk yang lain karena jawabannya bukan itu, nilainya tidak ada. Untuk umpan balik tidak perlu diisi. Nah, kemudian kita simpan perubahan. Ini soal nomor 1, kemudian kita tambahkan lagi di sini. Untuk yang atas kita ganti jadi kerjakan soal-soal berikut sebagai perintah. Kemudian kita tambah untuk soal baru nomor 2. Di sini saya hanya mencontohkan memberi 2 soal saja. Jadi nanti nilai maksimalnya adalah 2. Pokoknya kalau jawaban dua-duanya benar maka nilainya pasti maksimal. Sini kita rubah dari angka 5 ini menjadi angka 2 yang kita tanya. Poin bawaannya 1 per soalnya. Nah, karena 2 itu menempati tempat ribuan, maka tadi di kolom ribuan saya beri nilai 100%. Jangan sampai salah antara mengisi jawaban dengan umpan balik ya, karena di sini formatnya sama, jadi harus lebih teliti. Dan kita simpan. Nah, nantinya akan ada 2 soal kuis ini. Untuk nilainya, nilai kelulusannya 2 ya, karena hanya 2 soal kita ganti menjadi 2. Kemudian setelah materi ini, karena sudah ada diskusi, kuis dan lain-lain, nanti kita setelah ini adalah akan membuat tugas. Ini contoh previewnya ya untuk kuis 1. Jadi per halaman itu menampilkan 1 kuis. Tambah topik baru, kita tambah topik baru yaitu tugas. Tugas ini sebagai bentuk evaluasi dari materi yang sudah disampaikan. Di sini karena tugas, jadi nanti siswa diharapkan melampirkan jawaban, maka aktivitasnya saya tambah untuk penugasan. Bisa kita tulis untuk nama penugasannya, kita tulis tugas 1 dengan deskripsinya. Sebenarnya deskripsi itu tidak diisi tidak apa-apa, bisa langsung ke instruksi aktivitas. Instruksinya kita isi di sini. Kerjakan tugas berdasarkan lampiran yang kerjakan dengan teliti dan penuh tanggung jawab. Nah, setelah ini berikan juga keterangan bahwa ini harus diunggah dengan format PDF misalkan. Nah, di sini berkas tambahannya kita unggah untuk soalnya. Nah, kemudian jangan lupa di ketersediaan ini diatur kapan untuk mulai bisa mengunggah tugasnya, kapan jatuh temponya, kapan tanggal batas akhir dari pengirimannya kita harus isi, karena nanti jadi siswa punya tanggung jawab akan tugasnya. Kemudian jumlah maksimum berkasnya kita cukup 1 saja ya, jangan terlalu banyak. Kemudian di sini bisa memilih banyak sekali tipe-tipe format untuk pengiriman tugas, tapi kita pilih yang all type saja. Nilainya itu kita kasih nilai maksimumnya adalah 100. Kita simpan.
Nah, muncullah tampilannya seperti ini. Jadi nanti siswa itu setelah mengunggah berkasnya, nanti kita sebagai penilai tinggal memberikan nilainya dan memberikan umpan balik. Nah, sudah selesai. Ini contoh sederhana tentang konten dari kelas daring yang kita buat. Sekarang kita akan cek apakah sudah ada yang mengisi perkenalan. Di sini sudah ada 2 yang mengisi perkenalan. Ini ada di sini ada Nurul Bahtiar dan Bahtiar Lu, siapa ini Lu di sini. Nah, di sini Bahtiar Lubi sudah mengisikan, kemudian bisa dibalas oleh Nurul Bahtiar di situ. Jadi ada interaksi antara siswa dengan siswa. Kemudian di forum perkenalan sudah, kita coba lihat di diskusinya. Di diskusinya ini kita buka. Nah, ternyata juga sudah mengisi diskusi. Nah, dari diskusi ini kita bisa sebagai guru juga bisa menanggapi dari diskusinya. Di sini tinggal kita klik saja, klik balas ya di pojok kanan bawah sebagai apresiasi terhadap siswa yang sudah menjawab. Nah, kita isikan saja di sini. Bagus. Bagus, benar jawabanmu. Semangat belajarnya ya. Kita bisa isi seperti itu agar si siswa ini merasa bahwa apa yang dia kerjakan itu diperhatikan oleh gurunya. Itu ya. Kemudian setelah diskusi tadi ada juga tentang kuis. Kita lihat kuisnya apakah sudah dikerjakan. Nah, kita buka kuisnya. Nah, dari sini ada 2 orang yang sudah mengerjakan. Mari kita lihat untuk hasilnya. Dari 2 orang ini ternyata hasilnya adalah benar semua ya. Baik Bahtiar Lubis maupun Nurul Bahtiar ini sudah mendapatkan nilai yang maksimal. Berarti dari 2 soal yang sudah kita buat tadi, masing-masing itu bisa menjawab dengan benar. Kemudian kita sudah cek kuisnya, mari kita cek untuk tugasnya. Nah, untuk tugas di sini tinggal kita klik tugasnya, apakah sudah ada yang mengunggah berkasnya. Nah, sudah ada 2 yang diajukan. Kita buka untuk nilainya. Untuk kita beri nilai sebagai bentuk hasil dari tugas yang sudah dikerjakan oleh siswa. Contohnya seperti ini, kita isi di kolom nilai. Kalau benar semua ya kita isi 100. Kemudian bisa dicek ya nanti kalau misalnya itu sudah tampil sendiri, jadi kita tidak perlu repot-repot untuk membuka di folder dan lain-lain. Kita beri umpan balik juga. Nah, terus kita bisa lihat di tugas yang lain juga dari siswa yang lain. Nah, tinggal kita lihat hasilnya, kemudian kita nilai. Nah, kurang lebih begitu ya teman-teman tentang mengisi konten-konten pada kelas model yang sudah kita buat. Kemudian kita bisa lihat interaksinya. Ada di situ banyak sekali fitur-fitur, baik itu mau diskusi, mau kuis, penugasan dan lain-lain. Bahkan kita juga bisa mengupload video, mengambil referensi juga dari sumber-sumber yang lain seperti halnya ada YouTube, ada ebook dan lain-lain. Kita bisa mengeksplornya. Jadi belajar itu tidak selalu di kelas, bisa juga lewat LMS seperti ini.
Baik, kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Terima kasih sudah memperhatikan, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.